Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Apridiansyah dari 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang amitosis. Apa itu amitosis? Dalam sitologi, amitosis juga dikenal sebagai akinesis atau karyosteneus adalah metode langsung pembelahan sel secara spontan yang ditandai pembelahan inti sel sederhana tanpa pembentukan kromosom dan tanpa melalui fase-fase atau tahapan-tahapan pembelahan. Pembelahan amitosis memiliki ciri khusus, yaitu pembelahan secara langsung atau spontan tanpa melalui tahap-tahap pembelahan. Dari satu sel membelah menjadi dua sel. Pembelahan biner. Pembelahan biner adalah proses reproduksi akseksual yang digunakan oleh anggota domain Archaea dan bakteri di antara organisme lain. Interfase adalah fase kehidupan sehari-hari atau metabolisme sel di mana sel memperoleh nutrisi metabolisme mereka tumbuh, membaca DNA-nya dan melakukan fungsi sel normal lainnya. Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama, seperti sel induknya. Istilah mitosis dalam arti sempit menyangkut pembelahan nukleus menjadi dua nukleus. Pertama itu ada fase profase. Pada fase ini benang-benang kromatin menjadi pendek, kemudian menebal. Terbentuklah kromosom-kromosom. Tiap kromosom lalu membelah memanjang yang dinamakan dengan kromatid. Yang kedua yaitu ada fase metafase. Pada fase ini, masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentromer oleh benang-benang spindel. Pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel atau bidang ekuator, dan terbentuklah lempeng metafase. Yang ketiga yaitu ada fase anafase. Pada fase ini ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Dan yang terakhir yaitu ada fase telofase. Pada fase ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel menghilang dan membran inti sel mulai terbentuk di antara kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Kemudian, sitokinesis telah selesai. Sel telah membelah dan menghasilkan dua sel anak dengan kromosom diploid 2N. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Dana Putri dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang meiosis 1. Meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari induknya. Pada sel hewan dan tumbuhan, pembelahan meiosis terjadi di dalam organ reproduksi, yaitu pada pembentukan sel kelamin atau sel gamet. Profase 1. 1. Leptoten. Kromatin mengalami kondensasi atau memadat membentuk kromosomnya. 2. Zigoten, kromosom-kromosom akan berpasangan dengan homolognya. 3. Pakiten, terjadinya penggandaan lengan-lengan kromosom menjadi tetrad. 4. Diploten, kromatid mengalami pindah silang pada kiasma sehingga berbentuk rekombinasi kromosom. 5. Diakinesis, membran inti menghilang dan sentrosom membelah menjadi dua sentriol yang bergerak ke masing-masing kutub. Metafase 1. Fase di mana kromosom yang terikat pada benang berkumpul secara sejajar pada ekuator sel. Anafase 1. Kromosom akan bergerak ke dua kutub yang berlawanan sedangkan sentromer masih utuh. Telofase 1. Terbentuk dua inti anak dan terwujudlah sitoknesis atau pemisah membran yang kemudian menghasilkan dua sel anak. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saskia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Rika Putri dari kelas 12 IPA 2. Saya akan menjelaskan tentang meiosis 2. Meiosis 2 adalah tahap kedua dari proses pembelahan meiosis. Meiosis terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, profase 2, yang kedua metafase 2, yang ketiga anafase 2, dan yang keempat adalah telofase 2.
Meiosis. Pada hewan bersel banyak untuk membentuk sel kelamin atau gamet, meiosis berfungsi mengurangi jumlah kromosom agar keturunannya memiliki jumlah kromosom yang sama. Pada tumbuhan terjadi di benang sari dan putik, dan pada hewan terjadi pada alat kelamin. Profase 2 terjadi pada kedua anak hasil meiosis 1 secara bersamaan pada setiap profase yang membelah menghasilkan 2 sentriol di sekitar kromosom. Sentriol kemudian bergerak ke ujung-ujung kutub yang berbeda. Ciri profase 2 yang pertama adalah sentromer membelah menjadi 2. Ciri profase 2 yang pertama adalah sentromer membelah menjadi 2 sentriol. Yang kedua adalah mikrotubulus terbentuk. Yang ketiga adalah kromosom yang terdiri dari 2 kromatid mulai bergerak ke lempeng metafase. Selanjutnya adalah metafase 2. Pada metafase 2, kromosom kembali berjajar pada garis ekuator dan sentromer membentuk 2 anak kromosom. Pada gambar metafase 2, kromosom berjejer pada lempeng metafase. 2 kromatid saudara tidak identik secara genetik. Kinetokor kromatid saudara melekat ke mikrotubulus dari kutub yang seberangan. Biasanya kromosom yang berjejer pada lempeng metafase kadang berada pada posisi horizontal atau mendatar, atau biasanya juga vertikal atau tegak lurus. Lalu selanjutnya ada anafase 2. Anafase 2, masing-masing anak kromosom bergerak ke ujung kutub yang berlawanan karena ditarik oleh benang spindle sentriol. Ciri-ciri anafase 2 terjadi pemisahan kromatid bersaudara karena ditarik oleh mikrotubulus yang memendek menjadi kutub yang berlawanan. Selanjutnya adalah telofase 2. Pada telofase 2 Pada telofase 2, kromosom telah selesai berpindah ke ujung dan membran inti terbentuk menyelubungi kromosom untuk membuat 2 inti sel. Ciri-ciri telofase 2 adalah nukleus terbentuk dan kromosom terurai. Yang kedua, terjadinya pembelahan sitoplasma atau sitokinesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bang Setiawan dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi seputar gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin di dalam alat perkembangbiakan. Gametogenesis terjadi pada organisme dewasa seperti manusia, hewan, maupun tumbuhan. Gametogenesis pada hewan terbagi menjadi 2. Ada spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel gamet jantan pada hewan. Spermatogenesis terbagi menjadi 2 tahapan. Ada tahapan meiosis pertama dan meiosis kedua. Meiosis pada hewan jantan dewasa terjadi di testis. Produksi sperma dimulai dari sel primordial diploid yang disebut spermatogonium. Sel ini membesar menjadi spermatosit primer, lalu mengalami meiosis pertama menghasilkan 2 spermatosit sekunder, dan meiosis kedua menghasilkan 4 spermatid. Setelah meiosis kedua, spermatid berkembang mengalami diferensiasi menjadi sperma matang. Setiap sel kehilangan sitoplasma dan inti sel membentuk kepala sel sperma. Selain itu terbentuk
juga ekor panjang seperti flagela yang berfungsi untuk bergerak. Yang kedua ada oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel gamet betina pada hewan. Oogenesis terjadi dalam dua tahapan, yaitu meiosis pertama dan ada meiosis kedua. Meiosis pada hewan betina terjadi di ovarium. Proses produksi dimulai dari sel primordial diploid yang disebut oogonium. Sel ini berkembang menjadi oosit primer dan mengalami meiosis pertama dan meiosis kedua. Pada akhir meiosis pertama, pembagian sitoplasma tidak sama antar dua sel anak. Sel yang menerima sebagian besar sitoplasma disebut oosit primer. Sel lain yang akan mengalami degenerasi disebut buah daun kutub. Oosit primer mengalami meiosis kedua. Sekali lagi, sitoplasma dibagi secara tidak merata. Hanya satu sel menjadi sel telur dan berisi sebagian besar sitoplasma. Sel lain yang akan mengalami degenerasi disebut polosit. Tujuan pembagian sitoplasma yang tidak merata yaitu untuk menyediakan sel telur dengan nutrisi yang cukup untuk mendukung zigot berkembang selama beberapa hari setelah pembuahan. Yang setelah itu ada gametogenesis pada tumbuhan. Yang pertama ada mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis adalah proses pembentukan gamet jantan pada tumbuhan. Mikrosporogenesis terjadi di dalam kepala sari untuk menghasilkan serbuk sari. Dalam kepala sari terdapat mikrosporosit atau sel induk mikrospora. Mikrosporosit mengalami pembelahan meiosis pertama, dilanjutkan dengan pembelahan meiosis kedua, membentuk 4 mikrospora yang disebut tetrat. Pada perkembangan selanjutnya, keempat mikrospora tersebut terpisah satu sama lain membentuk serbuk sari. Inti serbuk sari mengalami mitosis membentuk inti vegetatif dan inti generatif. Pada Angiospermae, inti generatif membelah membentuk 2 inti sperma. Dengan demikian, serbuk sari yang telah masak mengandung 3 inti haploid. Dan yang kedua ada makrosporogenesis. Makrosporogenesis adalah proses pembentukan gamet betina pada tumbuhan. Makrosporogenesis terjadi di dalam bakal buah atau ovarium dan menghasilkan megaspora. Sel induk megaspora mengalami pembelahan meiosis pertama dan meiosis kedua, membentuk 4 sel megaspora haploid. Pada Angiospermae hanya satu sel megaspora yang fungsional dan 3 lainnya mengalami degenerasi. Selanjutnya, sel megaspora yang fungsional tersebut mengalami 3 kali karyokinesis menghasilkan 8 inti haploid. Selanjutnya, dari 8 inti tersebut 3 inti di mikrofil membentuk 2 sel sinergit dan 1 sel telur. 2 sel di tengah membentuk 1 sel kutub serta 3 sel inti di kalaza membentuk 3 sel antipora. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.